Oke, baiklah kita lanjutkan pembahasan soal Smith. Ini ada soal elektrostatika. Dua bola kecil identik masing-masing bermuatan sama besar Q kulum. Kemudian masing-masing bola digantung dengan tali yang sama panjang L meter dan terikat pada titik yang sama di langit-langit. Kedua bola tolak-menolak dan tali penggantung membentuk sudut 74 derajat satu sama lain ketika terjadi keadaan setimbang. Bila konstanta kulum K, maka berat masing-masing bola adalah berapa newton. Oke. Jadi ini bola yang identik ya. Jadi kalau yang kiri masanya M, yang kanan ini masanya juga M gitu ya, sama. Muatannya juga sama. Anggap aja sama-sama positif. Nah, ini sama-sama positif sehingga dia saling tolak menolak gitu ya. Nah, kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing bola. Tapi kita milih salah satunya aja. Misalkan saya milih yang kanan. Jadi bola kanan ini punya berat itu arahnya selalu ke bawah, tidak pernah kemana-mana ya. Terus kemudian ini ada gaya tolak kulum. Untuk bola yang kanan gayanya pasti menjauh yang kiri. Jadi kalau gitu gayanya itu arahnya ke kanan kayak kulumnya. Kemudian tali ini tegang ya. Jadi tegangan tali kalau saya gambarkan seperti ini. Nah ini T tegangannya misalnya seperti itu ya. Oke, terus kemudian coba saya gambarkan garis sepanjang garis tali ini ya, lurus seperti ini, lurus kayak gini, lurus ya, lurus, 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 lurus. Nah, perhatikan baik-baik, di sini sudutnya 74 ya. Kalau dibagi dua berarti 37. Ini simetris, ini juga 37 gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini jika ini garis lurus ini 37, maka ini juga 37. Pasti sama ya, 37. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Pada bola ini akan bekerja berapa gaya ini? Akan bekerja 3 gaya ini ya. Akan bekerja 3 gaya, yaitu gaya W, F dengan T ini ya, ada 3 gaya. Untuk menyelesaikan secara mudah, saya sarankan Anda menggunakan cara poligon. Jadi ketiga vektor ini bisa kita geser, kita pindahkan ya. Nah, kalau kita pindahkan nanti akan membentuk vektor siklis. Memindahkan vektor arahnya dan besarnya harus sama. Jadi misalnya ini saya pindahkan W-nya ke sini, arahnya ke bawah, besarnya juga sama. Anggap aja ini sama ya. Nah, anggap aja sama. Ini saya perbesar sedikit. Kemudian F itu tegak lurus W. Nah, ini F-nya, arahnya sama, besarnya juga sama. Terus kemudian T itu yang miring ini, yang miring. Seret, nah begitu. Nah, ini adalah T, nah, tekanan tali gitu. Nah, 37-nya tadi di mana? 37-nya itu tadi di sini. Nah, itu kan. Sekarang kalau kita lihat ini membentuk vektor siklis, memutar gitu ya. Nah, kalau memutar itu artinya jumlah gaya pada benda sama dengan 0. Artinya bola ini dalam keadaan setimbang gitu ya. Kita ditanyakan apa ini? Tanyakan berat W dihubungkan dengan muatan sama itu panjangnya, panjang talinya. Oke, sekarang coba kita cari dulu berapa jarak dua muatan ini. Jarak dua muatan itu sangat mudah dicari. Misalnya ini X ya. Nah, ini juga X kan. Berarti nanti kalau begitu jaraknya berapa? Jarak dua muatan, yaitu ini ke sini, R, itu adalah 2 kali X. Nah, X-nya itu adalah ini depan sudut, X itu adalah L sin 37. Jadi kalau gitu ini 2L sin 37 itu adalah 3/5, sehingga ini 6/5L. Udah ketemu R-nya ya, jarak dua muatan. Nah, sekarang coba perhatikan baik-baik. Saya menggunakan, karena ini segitiga siku-sikunya di sini kan. Jadi kita pakai tan aja, tan 37 itu kan sama dengan depan dibagi dengan samping. Nah, tan 37 itu adalah 3/4. Oke. Sedangkan gaya kulum antara dua muatan, kalau ini muatannya Q, ini juga Q, ya, maka otomatis gaya kulumnya adalah K, Q kali Q. Q kali Q berarti Q kuadrat. Kemudian kita bagi dengan apa itu? Bagi R kuadrat. Nah, tapi ini kali W ya Mas Yan ya. Oke, sekarang kalau begitu lihatlah di sini tan 37 itu adalah 3/4. Nah, terus kemudian K ini Q kuadrat
Kemudian di sini ada R kuadrat kali W. Kita tanya W, berarti W-nya adalah 4/3 ya, kaki kuadrat berapa ini? Per R kuadrat, ya kan? Nah, kita tahu bahwa tadi ini R-nya itu adalah 6/5 L. Nah, kita gantikan di sini 4/3 kaki kuadrat. R-nya itu adalah berapa tadi? 6/5 L ya, 6/5 L di kuadrat. Jadi kalau gitu hasilnya berapa ini? Berarti 4/3 ya, kaki kuadrat per 36/25 L kuadrat. Ini berarti hasilnya berapa ini? 4 kali 25 ya kan, per 3 kali 36 begitu ya, kaki kuadrat per L kuadrat. Oke, kita teruskan. Nah, coba perhatikan baik-baik. Ini saya pindah ke sini aja ya. Pindah sini ya. Nah, ini sama dengan berapa ini? Nah, kalau kita lihat di sini 25 saya biarkan aja. Ini saya coret aja ini ya. Saya coret, saya bagi 4, saya bagi 4, 1 saya bagi 4, 9. Jadi kalau begitu ini 25 per berapa? 27 ya kan? 27 kali kaki kuadrat per L kuadrat. Jadi kalau begitu inilah berat yang dicari ya. Jadi jawabannya seperti ini. Kalau begitu 25/27 mana yang benar ya? 25/27 berarti jawaban yang C yang benar. Nah, sekarang kita lihat nomor 2, dua plat sejajar bermuatan sama tapi berlainan jenis berjarak 80 cm. Elektron masanya diketahui, muatan diketahui, ditembakkan vertikal sejajar dua plat dengan laju awal 2 kali 10⁵ meter per sekon seperti ditunjukkan gambar. Bila di antara dua plat itu terdapat medan listrik 9 volt per meter, maka diukur dari posisi awal elektron akan membentur plat positif dengan jarak vertikal Y sama dengan berapa. Oke, di sini perhatikan bahwa jarak dua plat yang sudah diketahui 9 volt per meter. Kalau kita lihat medan listrik itu pasti dari positif ke negatif. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Kalau elektron, kita lihat di sini elektron kan bermuatan negatif ya. Jadi kalau dia negatif itu pasti akan mendapat tolakan dari plat positif. Jadi kalau gitu ada gaya arahnya ke kanan gitu. Jadi pada komponen ke arah sumbu X, elektron itu akan dipercepat gitu ya. Jadi anggap aja yang ke sana sumbu X ya. Nah, sedangkan yang vertikal itu adalah sumbu Y. Jadi kalau begitu ini ada Fx. Nah, F ke arah X gitu. Oke, sekarang coba kita tinjau dulu. Tinjau yang ini, gaya horizontalnya. Pada gerakan untuk gerak horizontal berarti ke arah sumbu X. Nah, kalau ke arah sumbu X berarti Fx-nya nanti dirumuskan apa ya? M kali AX. Nah, M elektron, AX-nya itu adalah apa? AX itu adalah percepatan. Nah, percepatannya itu kita bisa hitung sangat mudah. Karena gaya X itu kalau dikaitkan dengan medan listrik itu adalah Q dikalikan E. Sehingga AX-nya saya dapatkan QE per M gitu. Berarti kalau begitu pada komponen ke arah sumbu X, benda ini akan mengalami percepatan sebesar QE per M. Nah, karena ini percepatannya tetap, maka berlaku rumus GLBB. Nah, GLBB itu rumusnya apa? Bahwa D atau sama dengan S ya, itu kan VOT plus setengah AT kuadrat, kan gitu ya. Nah, tapi VO-nya tentu saja VOX ya. Sebenarnya ini kan jarak ke arah sumbu X. Nah, kalau ini X, maka di sini VOX kali T plus, nah ini plus setengah AX T kuadrat, gitu kan. Nah, jadi kalau begitu X-nya ini kan sudah ada ya, atau kita sempurnakan dulu X. VO ke arah X itu tidak ada di sini. Jadi VO ke arah X 0, tidak ada komponennya. Jadi ini langsung 0 gitu ya. 0 kali T 0 ini 0. Nah, 0 kali T 0, jadi tinggal ini setengah. Nah, AX-nya itu adalah QE dibagi dengan M kali T kuadrat.
Berarti T kuadrat sama dengan apa di situ? Yaitu 2mx berapa? Per QE, ya kan? QE. Coba kita cari waktunya itu berapa. Massa elektron tadi diketahui berapa itu? 9 kali 10 pangkat min 31. Kalau jaraknya sih 0,8 meter, ya kan? Ini. Kemudian Q-nya elektron tadi berapa? Nih Q-nya elektron 1,6, minnya nggak usah dimasukkan, 1,6 10 pangkat min 19, sedangkan medan listriknya tadi 9. Ini ya, 9. Oke. Nah, terus kita hitung nih berapa. Coba kalau kita lihat ini kita bisa coret 0,8 kali 2 itu 1,6 ya, dicoret. Kemudian 9-nya ini kita coret juga bisa ini ya. Berarti 10 pangkat min 31 ini naik 10 pangkat 19. Berarti ini 10 pangkat min 12. Ini baru T kuadratnya ya. Nah, kalau T-nya saja berarti akar ini, akar 10 pangkat min 12. Ini hasilnya 10 pangkat min 6 sekon. Oke, waktunya kita sudah dapat. Waktu dari gerakan awal ini sampai menumbuk plat yang positif, ini kita sudah tahu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mencari Y-nya itu. Nah, pada gerak arah vertikal itu adalah GLBB ya. Sekarang gerak vertikalnya. Gerak vertikal itu adalah GLBB. Oke, kalau GLBB berarti berlaku rumus dasarnya kan ini GLBB VOT plus setengah AT kuadrat ya. Nah, Y sama dengan ini seperti gerak dilempar ke atas gitu ya. Jadi VOT berarti ini VOY kali T gitu kan ya. Nah, sedangkan yang ke atas ini dia akan mendapat perlambatan kan, karena di sini ada percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Jadi nanti A-nya itu diisi min G. Jadi kalau gitu min setengah GT kuadrat begitu. Nah, perhatikan VOY itu ya VO itu kan kali T. Nah, min setengah GT kuadrat. Kita tinggal masukkan aja VO-nya itu berapa tadi. Lihat VO-nya tadi ini ya. Perhatikan. Nih VO-nya ya. 2 kali 10 pangkat 5. Jadi kita masukkan VO-nya 2 kali 10 pangkat 5. Sedangkan T-nya sudah kita temukan 10 pangkat min 6. Min setengah G-nya 10, kalau nggak tahu dianggap 10 ya. T-nya adalah 10 pangkat min 6 di kuadrat gitu. Jadi kalau gitu ini 2 kali 10 pangkat min 1 dikurangi 5. Ini 5 kan? Kali 10 pangkat min 12. Jadi ini kan 0,2 dikurangi berapa ini? 0,00000 gitu kan. Nah, itu kan terlalu kecil, berarti kalau begitu ini dianggap 0,2 ya. Dianggap ini jawabannya karena terlalu kecil. Pendekatan 1 digit di belakang koma. Tapi satuannya ini meter ya. Kalau jadi senti berarti 20 cm. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Physics is very easy and fun. Semoga bermanfaat.